Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep simple untuk kalian semua. Cara bikinnya mudah, bahan-bahannya juga mudah kita cari di rumah ataupun di warung sayur. Sekarang kita bikin sama-sama. Jangan di skip ya videonya. Terima kasih. Yang pertama, saya telah mencuci bersih dan sudah saya buang akarnya. Ini adalah daun bawang yang akan saya gunakan. Pakai secukupnya saja. Kalau suka boleh ditambahkan lebih banyak ya teman-teman. Jangan di skip ya daun bawangnya, biar nanti masakannya jadi tambah wangi dan juga harum ya. Lanjut di bahan yang selanjutnya, saya memakai terong ungu yang ada di kulkas. Daripada kebuang, lebih baik kita eksekusi aja menjadi menu harian ataupun masakan kita di rumah ya. Dan ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman terongnya. Kita potong serong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk dukung channel saya ya. Terong yang pertama sudah selesai, kita sisihkan sejenak, lanjut di terong yang kedua. Caranya masih sama di terong yang pertama tadi ya teman-teman. Cara memotongnya kita potong serong saja dan lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, terongnya ini akan kita letakkan atau kita taruh di wadah. Di sini saya telah mempersiapkan mangkok yang lebih besar. Kita masukkan terongnya ke dalam mangkuk. Setelah itu, tambahkan air bersih. Pastikan terongnya ini terendam ya dengan airnya. Dan setelah itu, tambahkan garam 1 sendok makan. Gunanya garam ini agar terongnya itu tidak menghitam ya teman-teman. Kita remas-remas sebentar. Jika sudah, kita sisihkan sejenak ya. Lanjut di tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan 4 siung bawang putih. Akan saya geprek terlebih dahulu. Keempat, bawang putihnya ini akan saya geprek ya teman-teman. Jika sudah selesai digeprek, akan saya cincang kecil-kecil atau cincang halus ya. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua bawang putihnya ini sudah selesai dicincang. Jika sudah, kita sisihkan. Lanjut di bahan yang selanjutnya yaitu cabai rawit besar. Di sini cabai rawitnya saya memakai sekitar 4 buah cabai rawit. Kita potong serong. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan ya cabainya. Ini sudah selesai. Lanjut untuk kita taruh atau kita letakkan ke dalam wadah ataupun mangkuk. Jika sudah, tambahkan air sebanyak 1 gelas air atau sekitar 200 ml ya. Tambahkan juga saus tiram 1 bungkus atau 2 sendok makan. Dan tambahkan juga kaldu jamur 1 sendok teh. Dan tambahkan juga merica bubuk sedikit saja ya teman-teman atau secukupnya. Dan masukkan tepung maizena 1 sendok makan. Aduk sampai rata, pastikan tepung maizenanya sudah larut ya atau tercampur dengan sempurna. Setelah itu, tambahkan juga kecap asin. Untuk merek bebas ya teman-teman. Di sini saya memakai kecap asinnya sebanyak 3 sendok makan. Aduk kembali agar tercampur dengan rata. Sisihkan sejenak, lanjut ke terong yang sudah kita rendam tadi ya teman-teman. Di sini terongnya sudah saya buang airnya. Lalu setelah itu saya tiriskan sejenak dan akan saya tambahkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Kita remas-remas tepung maizenanya dengan terongnya agar tercampur dengan rata. Setelah itu kita goreng terongnya ini di atas minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Gunakan api kompor yang sedang saja ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk atau dibolak-balik. Pastikan terongnya ini sudah kelihatan matangnya ataupun setengah matang ya teman-teman.
Seperti ini sudah matang ya teman-teman. Setelah itu lanjut masukkan larutan air yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kita aduk kembali, pastikan atau kita masak terongnya ini sampai dengan matang. Jangan lupa teman-teman untuk dikoreksi rasanya ya. Kalau rasanya sudah pas, kita masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Aduk sampai rata. Ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas, dan saatnya sekarang masakan kita hari ini akan saya sajikan dan saya angkat. Sebelumnya saya telah mempersiapkan piring saji ataupun wadah ya teman-teman. Kita masukkan masakan atau tumis terong kita tadi. Dan seperti ini ya teman-teman, masakan saya hari ini semoga menginspirasi kalian semua ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut di masakan atau resep yang selanjutnya ya. Ini nggak kalah simple dari masakan yang sebelumnya dan juga nggak kalah enak dari masakan sebelumnya. Caranya mudah, rasa kuahnya seger, enak banget, gurih, pokoknya cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat sama-sama ya. Jangan di skip videonya agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Yang pertama teman-teman, di sini saya telah mempersiapkan sayurannya. Di sini saya memilih sayur pakcoy, memakai 3 bonggol sayur pakcoy ya teman-teman. Jangan lupa akarnya atau ujungnya untuk dibuang dan dicuci bersih ya. Kita potong kecil-kecil atau potongannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Di sini sayur pakcoynya sudah saya cuci ya teman-teman, dan akan saya potong-potong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua sayur pakcoynya sudah kita potong-potong. Dan ini sayur pakcoy yang ketiga ya teman-teman. Caranya masih sama dengan sayur pakcoy yang kedua ataupun yang pertama tadi ya. Jika sudah selesai, kita masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah, kita sisihkan sejenak. Lanjut ke bahan yang selanjutnya. Di sini saya memakai bakso sapi sekitar 20 butir bakso sapi ya teman-teman. Kita potong ya di atasnya ini atau kita kerat-kerat terlebih dahulu, lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, sisihkan sejenak. Lanjut di bahan yang selanjutnya. Bahan selanjutnya yaitu tahu putih. Di sini saya menggunakan tahu putihnya itu sekitar 4 kotak tahu putih ya teman-teman. Dan tahunya itu ketika saya beli saya rebus terlebih dahulu ya agar rasanya itu tidak asam. Jika sudah dipotong-potong, kita sisihkan sejenak ya teman. Kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Lanjut di bahan yang selanjutnya. Di sini saya memakai 3 batang daun bawang. Daun bawangnya ini sudah saya buang akarnya dan sudah saya cuci bersih ya. Kita potong sesuaikan dengan selera, boleh kecil-kecil, boleh juga besar-besar ya. Jika daun bawangnya sudah kita potong-potong, kita sisihkan sejenak, masukkan ke dalam wadah dan lanjut untuk ke bahan yang selanjutnya ya. Di sini saya memakai 4 siung bawang putih, kita geprek, lalu kita cincang kecil-kecil ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai, sisihkan sejenak. Jika sudah selesai, lanjut ke bahan yang selanjutnya. Selanjutnya saya memakai setengah bawang bombay yang ukurannya sedang ya teman-teman. Jika sudah kita iris-iris bawang bombaynya, kita tumis di minyak yang panas. Sebelumnya sudah saya persiapkan ya teman-teman minyaknya ini. Kita tumis di atas api yang sedang cenderung kecil. Kita tumis hingga layu dan juga mengeluarkan aroma yang enak, harum dan juga sedap ya. Jika sudah layu dan juga sudah harum, masukkan potongan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut dengan memasukkan bakso yang sudah kita
iris-iris tadi ya teman-teman, atau kita kerat-kerat tadi ujung-ujungnya kita tumis ya hingga menyatu dengan bakso, tahu dan bawangannya ini. Jika sudah, kita akan menambahkan bumbu penyedapnya ya teman-teman, seperti kaldu jamur, merica bubuk, garam dan juga penyedap rasa. Kita aduk hingga merata, pastikan tidak ada gumpalan dari bumbunya ya teman-teman, apalagi merica bubuknya atau lada bubuknya. Setelah itu, jika sudah merata, jangan lupa untuk memasukkan sayurannya, sayur pakcoy tadi ya teman-teman yang sudah kita potong-potong tadi. Kita masukkan semua sayurannya ini. Setelah itu, jika sudah kita masukkan, kita aduk sampai dengan rata. Pastikan bumbu yang sudah kita masukkan tadi sudah meresap ya teman-teman dan menyatu. Dan jangan lupa menambahkan air bersih. Di sini saya memakai air bersihnya sekitar 500 ml, tapi saya memasukkan airnya ini secara bertahap ya teman-teman. Setelah itu kita tutup, kita masak ya sampai dengan matang dan atau sampai mendidih ya teman-teman. Oh ya, sisa airnya jangan lupa untuk dimasukkan ya teman-teman. Dan ini sudah mendidih. Kita aduk kembali ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya. Kalau sudah pas, sudah matang sayurannya, kita masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Dan menurut saya ini rasanya sudah pas, sudah enak, sudah siap untuk kita matikan api kompornya dan siap untuk kita hidangkan di atas piring saji untuk kita nikmati bersama keluarga tercinta. Dan ini dia teman-teman, sup tahu dan bakso sederhana, simple. Ini rasanya enak, kuahnya gurih, rasanya juga mantap. Dijamin semuanya suka dan bisa menambah nasi dan juga lahap makan. Semoga suka ya dengan resep yang sudah saya bagikan. Sampai ketemu lagi di